beri kasih-Mu, beri belas kasih-Mu. Ya, waktu itu saya hanya mengangkat tangan dan mengatakan, iya Tuhan, saya mau bayar apa yang Tuhan mau. Halo, nama saya Eni Marianto. Saya lahir di sebuah kampung kecil di daerah Boyolali, tepatnya Kampung Surowedanan. Saya 8 bersaudara, saya anak nomor 5. Orang tua saya, orang tua yang sederhana. Mereka selalu memberi sesuatu yang menguatkan, tetapi saya pernah mengalami satu masa sulit di masa kecil saya. Karena warna kulit saya sering dibully karena kulit saya yang berbeda dari saudara-saudara saya. Kulit saya lebih hitam daripada saudara saya, sehingga saya diberi nama julukan ireng begitu. Bahwa hitam saya itu kelelawar katanya. Dari itu saya mencari tahu mengapa sampai ada orang yang mengatakan saya seperti itu. Dan dari hati saya benci sekali dengan binatang yang namanya kelelawar itu. Kemudian saya tanya sama ibu saya, kenapa orang itu mengatakan saya hitam seperti kelelawar? Kemudian ibu saya bercerita, kata ibu saya, 2 minggu sebelum kelahiran saya, satu sore masuk ke rumah itu binatang kelelawar gitu. Nah, diusir-usir nggak mau. Dan 2 minggu kemudian ketika saya lahir, kata ibu saya, kulit saya memang hitam. Betapa itu sangat menyakitkan. Saya yang manusia dibilang kelelawar. Ada dendam sendiri kepada orang-orang itu. Dan tekad saya adalah saya harus tunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa lebih dari apa yang mereka bilang. Dari bully yang saya terima, saya kehilangan jati diri saya. Saya merasa bahwa hidup saya ini tidak berguna. Satu kali ada tukang kebun dari sekolah saya waktu saya SD. Satu-satunya orang yang mengatakan bahwa memang kamu hitam tetapi kamu manis. Dari itulah yang kemudian membangkitkan saya. Saya sadar bahwa orang bisa saja melihat kekurangan saya dari warna kulit saya. Tetapi saya tahu bahwa ada satu kekuatan di dalam diri saya yang tidak bisa menjadi alasan untuk orang lain bisa merendahkan saya. Dari titik itu, dari pengakuan, dari dorongan tukang kebun sekolah saya itu yang membuat saya berani. Oh iya benar, bahwa sekalipun mungkin kulit saya warnanya lebih hitam dari yang lain, tetapi ada sesuatu yang membuat saya berbeda dengan yang lain. Dari titik itulah saya berani kemudian, saya harus berbeda. Sama seperti yang dilihat tukang kebun saya bahwa saya berbeda. Saya mendapatkan surat dari Pesat yang sama sekali saya tidak tahu Pesat itu apa, kenapa mereka bisa kenal saya, dari mana mereka tahu nama saya. Waktu itu ada satu undangan yang mengatakan, jika Anda seorang sarjana dan Anda tertarik dalam bidang edukasi, silakan bergabung kami untuk pelayanan di pedalaman Papua. Waktu itu masih dibilang Irian Jaya. Waktu surat itu saya tunjukkan kepada ibu saya yang sederhana, yang SD saja tidak lulus, mengatakan bahwa mungkin itu ladangmu. Dari itu saya mendengar satu statement, satu pernyataan misi dari ibu saya yang sederhana itu, yang mau menggugah saya. Bahwa bagaimana, apakah saya boleh pergi? Jawaban ibu saya adalah mantap, ya pergilah. Dari titik itulah kemudian saya datang ke Pesat, mendaftar sebagai sarjana pembaru desa saat itu, dan kemudian tahun itu di bulan September saya berangkat menuju petualangan saya yang baru dari Boyolali menuju ke Papua. Pengalaman saya ikut dalam program SPD yang pertama adalah ketika saya dienolkan Tuhan selama 2 tahun. Dengan bakat, talenta yang Tuhan berikan kepada saya, seolah-olah Tuhan diam. Selama 2 tahun saya hanya ngajar di sekolah, pulang, ngajar, pulang, ngajar, pulang. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang saya tahu saya bisa di situ, tapi tidak pernah ada orang mengajak saya untuk mengambil bagian. Ketika saya protes kepada Tuhan, Tuhan, bukankah saya datang ke sini harus begini, harus begitu? Tetapi kenapa Tuhan diam saja? Saya diperlakukan seperti ini, saya mengalami seperti ini. Tapi tetap Tuhan diam. Dan setelah 2 tahun kemudian, waktu itu ada KKR-nya Pak Pontius Takaliwang. Setelah 3 hari kami terus berturut-turut dan saya sudah kehilangan suara saya, teman saya yang jadi WL sudah kehilangan suaranya. Kemudian dia menyerah dan katakan, tolong dong kamu gantian. Ini Tuhan mau tolong saya atau Tuhan mau permalukan saya?
karena saya sudah kehilangan suara saya. Tapi waktu itu tidak ada yang lain, hanya saya waktu itu dengan teman saya. Karena itu saya katakan oke, saya mau. Dan ajaibnya saat saya bilang oke, di saat itulah Tuhan membuka pita suara saya dan saya bisa menyanyi dengan lantang waktu itu. Suka duka saya pelayanan di Wamena, waktu itu saya ngajar di sebuah SMA. Saya berpikir bahwa saya sebagai sarjana, saya lebih dari mereka. Tetapi ternyata ada kesulitan-kesulitan yang kemudian muncul yang tidak saya prediksi. Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Waktu itu Tuhan ngajari, apa yang mengukurkan padamu, yang kamu pakai jangan kau pakaikan kepada mereka. Ya. Waktu itu yang membuat saya agak kesulitan adalah keterbatasan mereka dalam berbahasa Indonesia. Ya, karena biasa waktu kecil mereka di SD dengan bahasa daerahnya, di SMP mereka juga terbatas. Waktu di SMA itulah sulit sekali untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ada banyak istilah-istilah yang mereka sendiri tidak pernah dengar gitu. Nah, satu kali ada satu hal yang menolong saya. Saya merangkap banyak mata pelajaran, bahasa Inggris, keterampilan, sejarah, PKN, dan lain sebagainya. Ada banyak karena memang SDM terbatas waktu itu. Jadi kepala sekolah saya bilang, kamu harus selalu siap, kamu harus selalu belajar, kamu harus selalu berjuang dan berusaha, karena kamulah yang ditunggu oleh mereka. SDM kita sedikit dan mereka membutuhkan banyak hal. Satu kali saya harus menerangkan tentang proses pembuatan di pendidikan seni itu tentang cetak setangkup. Waktu itu bagaimana cara saya harus memberikan istilah kepada mereka, cire berdue atau bahasa yang seperti bivalve, bagaimana untuk mereka bisa mengerti. Tuhan memberikan hikmat waktu itu untuk anak-anak membawa pepaya yang masih kecil, kemudian bawa lilin, kaleng, korek api, karet. Waktu itu yang saya ajar adalah kelas 2, ya, kelas 2. Saya ajak mereka ke belakang kelas, saya suruh mereka membelah pepaya itu, membuat lubang di atasnya dan kemudian menangkupkan kembali, ditali dengan karet, kemudian melelehkan lilinnya, mengisi cairan lilin itu dan membiarkannya. Setelah beberapa saat, saya minta mereka membuka. Dan apa yang kemudian terjadi? Anak-anak SMA kelas 2 umur antara 15, 16, 17 tahun. Tapi ketika melihat ada pepaya-pepaya kecil muncul dari pepaya itu, mereka bersorak kegirangan seperti anak kecil yang mendapatkan mainan. Dari situ kemudian Tuhan mengatakan, lihat, mereka belum sampai pada tataran yang kamu pikir. Beri apa yang mereka mengerti. Kamu harus masuk turun sampai di level mereka, supaya mereka bisa menerima apa yang kamu berikan. Jadi dari situ saya belajar merendahkan diri, merendahkan hati, belajar banyak dari kesederhanaan mereka. Satu hal lagi yang membuat tantangan lebih besar adalah terutama yang pada waktu itu kami membuat asrama TK berasrama. Kami mau mengajarkan untuk kepala-kepala suku itu untuk hidup bersih gitu, supaya mereka bisa menjadi contoh karena mereka sebagai kepala suku yang dipercayai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada satu kepala suku yang keras kepala sekali. Dia sudah tidak mau tahu pokoknya, tiap hari datang minta uang, datang minta uang, datang minta uang. Kami sakit, dia ya karena bapak ibu guru itu sakit, karena roh yang di atas marah, karena ibu guru, bapak guru tidak kasih kami uang. Dan saya marah, saya bilang sama Tuhan, saya sudah habis, kasih saya untuk mereka. Dan Tuhan bilang, justru untuk itulah aku datangkan ke sini, aku panggil ke sini. Untuk itu, supaya kamu menolong mereka. Waktu itu, apalagi Tuhan, beri kasih-Mu, beri belas kasih-Mu. Ya, waktu itu saya hanya mengangkat tangan dan mengatakan, iya Tuhan, saya mau bayar apa yang Tuhan mau. Minta ampun Tuhan, saya sudah hampir kehilangan kasih buat orang yang keras kepala seperti ini. Tapi sore hari itu, malam itu, di tengah kelemahan saya, Tuhan ingatkan bahwa kedatangan saya adalah untuk mengasihi mereka. Itulah salah satu suka duka terakhir sekali adalah ketika ada perang besar. Waktu itu tahun 2000 ada kerusuhan besar dan saya terpaksa harus lari
pergi meninggalkan pelayanan saya di Wamena. Karena tidak ada dokter, tidak ada guru, semua rambut lurus harus pergi, termasuk kami yang harus juga pergi, tetapi kami tidak mau pergi karena kami tahu bahwa apa yang kami buat belum selesai. Waktu itu saya mau melahirkan anak saya yang kedua, karena dokter tidak ada, terpaksa saya pulang dari Wamena. Itulah yang menjadi hutang saya sampai satu kali saya merasakan. Hampir 10 tahun saya ada di tempat yang baru, tapi perasaan saya berhutang dengan Wamena itu masih terus saja menghantui saya. Sampai satu kali ada anak murid saya dulu datang setelah dia menjadi anggota DPRD di sana, datang ke Jawa. Saya mengantar dia untuk pulang kembali ke Wamena. Di bandara Semarang itu karena delay, jadi kami ngobrol lagi dan dia mengatakan, "Bapak, Ibu, kami mau mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu itu tidak seperti misionaris yang memberi hidup mereka 40 tahun bersama dengan kami di sini. Bapak, Ibu datang 3 tahun, 4 tahun kemudian pergi. Tetapi Bapak, Ibu telah memberikan kami dasar yang sekarang kami berdiri di atasnya dan menolong kami untuk bisa menjadi seperti ini." Waktu saya mendengar itu, wah, saya merasakan bahwa Tuhan tolong saya, beban yang selama ini 10 tahun saya tanggung itu diangkat. Oh, betul juga ya. Memang bagian kami adalah meletakkan dasar. Kalau kami tidak mau pergi, era kami sudah lain. Kami akan merusak bangunan Tuhan itu. Dan saya katakan terima kasih, kamu sudah menjadi alat Tuhan untuk menolong saya lepas dari beban saya. Awal Oktober 2000, satu peristiwa mencekam terjadi. Waktu itu ada satu peristiwa yang mencekam. Hari itu hujan besar yang belum pernah saya lihat selama saya 8 tahun di sana. Hujan seperti menjadi sebuah tembok begitu yang dingin sekali. Dan malam hari itu saya tidak bisa tidur. Saya takut sekali. Anak saya yang paling besar umurnya 4 tahun waktu itu. Saya hamil 3 bulan waktu itu. Yang laki-laki semuanya berjaga di dalam, di luar rumah, dan kami yang perempuan-perempuan ada di dalam. Saya bayangkan kamar yang saya tempati itu hanya seperlemparan tombak. Itu sangat mudah sekali untuk menembus kaca ya, betapa rapuhnya. Saya sudah katakan, Tuhan, kalau hari ini saya mati, saya mati. Mati bersama bayi yang ada di dalam perut saya. Tapi bagaimana dengan anak ini? Anak saya yang besar itu, saya sudah bayangkan hal buruk. Bagaimana kalau dia dibawa lari ke hutan, kemudian diperlakukan hal itu yang sangat menghantui. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan hanya memalingkan muka saya untuk melihat anak saya. Lihat anakmu yang tidur itu. Apakah dia gelisah? Saya lihatin anak saya tidur dengan nyenyak. Nafasnya teratur sekali. Bukankah dia merasa aman? Karena dia percaya bahwa orang tuanya melindungi, sama seperti aku, Allahmu yang akan melindungi engkau. Engkau tidak akan mendapatkan celaka dari peristiwa ini, tapi engkau akan mendapatkan pelajaran berharga dari apa yang terjadi saat ini. Dan itu memang benar sekali. Saya memetik satu pelajaran yang luar biasa. Tuhan pembela, Tuhan melakukan banyak hal. Ketika semua orang lari, kami tidak lari, kami tidak pergi. Satu hal yang luar biasa adalah Tuhan membuat sebuah rekonsiliasi di antara kami di dalam pelayanan, karena sempat terjadi salah paham dengan satu gereja ya, karena ada orang lain yang berbuat tetapi kami harus menanggungnya begitu ya. Waktu Bapak itu masuk ke kota, dia hanya mau membuktikan apakah anak-anak muda yang selalu mengatakan mau berhidup, apakah mereka masih tetap tinggal di sini atau tidak. Dan rupanya ketika mereka melihat kami semua masih bertahan di tempat, di pos kami, Bapak itu menangis dan dikatakan memang benar, mereka benar-benar memberikan hidup, tidak mencari hidup di sini. Buat teman-teman yang pernah mengalami perlakuan yang tidak baik, saudara dibully dan dilecehkan atau tidak dianggap, itu bukan akhir hidup saudara. Jangan putus asa. Sama seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, Tuhan bangkitkan, Tuhan sediakan orang-orang yang memotivasi saya untuk bisa mengerti bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saya, panggilan yang lebih besar daripada sekedar keterpurukan. Mari temukan orang-orang yang bisa menolongmu
untuk dimotivasi, untuk memberimu motivasi. Dan yang lebih daripada itu, datang kepada Tuhan, menyerahkan dirimu penuh kepadanya, dan nikmati pembelaannya. Tuhan pasti membuat kamu berhasil. Saya menuliskan kisah perjalanan pelayanan saya di Wamena dalam sebuah buku berjudul Dari Boyolali Sampai Ujung Bumi.